Saudara-saudari, damai Kristus, berkah dalam. Hari ini, Jumat 5 Februari 2021, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Fransiskus Xavierus Dudung Catur Yustiatno atau Dudung Uban, dari Paroki Santa Maria Annunziata, Sidoarjo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang bertakhta di dalam surga, kami mengucap syukur atas karunia kehidupan pada hari ini. Dan perkenankanlah kami pada hari ini menerima sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya,
dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita masuk ruang hening hati kita dan merenungkan sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini ada banyak pesan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam perikop ini, kita disuguhkan dengan alur cerita yang seringkali kita lihat di sinetron-sinetron TV. Kalau boleh saya garis bawahi perikop ini, ada dua hal yang menarik, yaitu goda kuasa dan dendam. Pertama, goda kuasa. Kita sering menjadi sosok Herodes tatkala kita menjadi penguasa atau pemimpin dalam tanda petik, sehingga kita dengan kesombongan dan nafsu yang tidak terkendali masuk dalam goda dosa dan menjadi hamba dosa. Kita dikuasai oleh suatu kepemimpinan kita, bahwa kita adalah penguasa, menguasai segalanya, dan itu membutakan mata hati kita. Yang kedua adalah dendam. Tidak dipungkiri, kelap sekali kita menyimpan dendam kepada seseorang yang telah melukai hati kita. Saudaraku, dendam ini sangatlah mematikan. Apalagi jika dendam ini diturunkan kepada anak cucu. Wow, efeknya sungguh dahsyat. Karena menjadi mata rantai dosa yang mematikan. Namun kita dapat memutus rantai ini dengan kasih. Bukankah Yesus mengajarkan kepada kita tatkala Yesus menderita di kayu salib? Yesus bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sabda ini sungguh-sungguh dapat memutus rantai dosa, memutus mata rantai dosa yang mungkin membelenggu kita. Karena dalam sabda itu ada iman, harapan, dan kasih. Iman kepada Tuhan Sang Maha Pengampun, harapan kepada Tuhan yang menghidupkan, dan kasih kepada sesama. Lewat sabda tersebut, kita orang Katolik harus berani mengimplementasikannya. Beranikah kita? Sanggupkah kita? Mampukah kita?
dengan kuasa Roh Kudus, kita pasti mampu melaksanakan dan melakukannya. Saudaraku yang terkasih, mari kita jadikan sabda yang hidup itu menjadi kompas hidup kita, yang menuntun kita kepada hidup suci dan berkenan kepadanya, serta membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami agar memilih Engkau dalam segala keputusan kami pada hari ini dan selamanya. Kami ingin Engkau menjadi pusat dan kompas kehidupan kami. Selamatkanlah kami dari berbagai godaan kenikmatan duniawi yang menjadi penghalang kami untuk memilih Engkau. Bimbinglah kami dalam kebenaran-Mu, dan pimpinlah kami di jalan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.